Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 30 April tahun 2021, hari biasa pekan keempat Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pokok kebebasan dan keselamatan kami, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Dengarkanlah permohonan kami, supaya kami memperoleh hidup dalam diri-Mu dan menikmati keselamatan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sabda Tuhan ini sering kita dengarkan pada saat kita mengikuti upacara pemberkatan jenazah ataupun doa-doa untuk arwah. Karena kita semua hidup di dunia ini hanya sementara, dan ada tujuan atau tempat di mana kita akan beralih setelah kita hidup di dunia ini. Mungkin bukan tempat, tetapi tujuan yang akan dituju setelah hidup di dunia ini, karena kita percaya bahwa hidup di dunia ini sementara dan ada hidup kekal. Ketika kita tidak mengerti jalan arah kemana kita akan menuju, lalu kita merasa kebingungan dan tidak mengerti harus kemana lagi. Sebagaimana Thomas yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang jalan yang akan ditempuh oleh para muridnya untuk menuju kepada Yesus, sementara kita atau para muridnya itu tidak tahu Yesus pergi kemana. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya lah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika orang tahu, tinggal, dan sehati dengan Tuhan Yesus, dia akan mengerti apa itu artinya jalan dan kebenaran serta memperoleh kehidupan. Jika tiga hal itu sudah menjadi bagian dari perjuangan perjalanan seseorang, maka ia tidak perlu bertanya lagi kemana ia akan menuju, yakni sebagaimana Tuhan Yesus tadi juga mengatakan bahwa kehendaknya adalah supaya di tempat ia berada, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikuti dia, yang senantiasa melalui jalan kebenaran dan hidup yang sebagaimana diwartakan Tuhan Yesus dengan dirinya sendiri, dengan karya-karyanya, dengan cinta kasihnya yang luar biasa itu, akan selamat. Saudara-saudari, marilah kita mengakui bahwa Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa, kebenaran pula yang mengungkap misteri Bapa, dan hidup yang dianugerahkan Bapa setelah kita senantiasa percaya kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk melalui jalan kebenaran dan hidup, yakni Kristus sendiri, menuju kepada keselamatan kekal, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.